Harimau Malaya? Harimau apa? Tadi malam kita menyaksikan mereka tak lebih dari kucing jinak yang gagal mengaum di kandangnya sendiri. Timnas Malaysia, yang katanya calon kuat semifinalis, malah tersingkir memalukan di depan publik mereka sendiri di Stadion Bukit Jalil. Bukannya kemenangan, justru air mata yang jadi saksi utama malam itu. Pertandingan di Stadion Bukit Jalil Jumat malam itu sebenarnya dikuasai oleh Malaysia. Mereka mendominasi, menyerang, dan mencoba menekan pertahanan Singapura. Tapi sayangnya, dominasi itu hanya menjadi statistik tanpa arti. Skor akhir 0-0 cukup untuk memastikan Malaysia menempati posisi ketiga Grup A di bawah Thailand dan Singapura. Penyerang Malaysia, Hakimi Azim Rosli, menjadi sorotan utama. Di babak kedua, ia memiliki peluang emas saat berhadapan langsung dengan kiper Singapura. Tapi apa yang terjadi? Bola yang seharusnya menjadi gol kemenangan justru melenceng, membuat ribuan pendukung di stadion terdiam. Kami meminta maaf kepada pelatih, staf, dan seluruh pendukung, ungkap Hakimi penuh penyesalan. Kami telah bermain dengan baik, namun kemenangan tidak memihak kami. Sebuah pengakuan yang jujur, tapi sayangnya tak bisa mengubah hasil akhir. Sementara itu, netizen Malaysia mencoba mencari pembenaran. Salah satu komentar yang ramai dibahas adalah pernyataan bahwa Malaysia sengaja tidak lolos untuk memberi kesempatan kepada negara-negara tetangga yang belum pernah juara. Apakah ini alasan untuk menutupi kegagalan atau sekadar ironi? Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga. Pernyataan ini justru menjadi bahan candaan di media sosial. Apakah Harimau Malaya benar-benar rela mengalah atau mereka memang tak mampu bersaing di grup yang relatif berat ini? Jika melihat perjalanan Malaysia di fase grup, hasil ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Di laga pembuka, mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja. Di laga kedua, mereka nyaris kalah dari Timor Leste sebelum akhirnya menang tipis 3-2. Dan saat melawan Thailand, blunder kiper mereka membuat Gajah Perang menang dengan skor 1-0. Dengan performa yang inkonsisten seperti ini, apakah Malaysia benar-benar layak disebut kandidat juara? Atau ini adalah cerminan dari masalah yang lebih dalam di tubuh timnas Malaysia? Yang lebih menyakitkan, kegagalan ini terjadi di depan pendukung mereka sendiri. Stadion Bukit Jalil, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir, justru menjadi saksi kejatuhan Harimau Malaya. Ditambah lagi 9 pemain naturalisasi Malaysia tak mampu berbuat apa-apa, tangis supporter di tribun menjadi gambaran nyata betapa beratnya malam itu bagi Malaysia. Harimau Malaya gagal mengaum di kandangnya sendiri, dominasi tanpa hasil, peluang yang terbuang, dan kini alasan-alasan yang dilontarkan untuk menutupi kekalahan. Apakah ini akhir dari era kejayaan Malaysia di sepak bola Asia Tenggara? Inilah potret nyata Harimau Malaya 2024. Harimau yang kehilangan taring dan sekarang hanya bisa mengeong di pojokan. Apa yang mereka banggakan? Dominasi kosong di lapangan atau alasan klasik memberi peluang untuk negara lain? Tahun ini, panggung semifinal Piala AFF bukan untuk kalian. Tapi tenang, kami yakin ada kursi nyaman untuk menonton tim lain bertarung. Di sisi lain, Stadion Manahan Solo Sabtu malam ini akan menjadi saksi perjuangan Garuda. Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga penentuan untuk memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Tapi, mari kita jujur, bagi Indonesia, Piala AFF bukanlah tujuan utama. Karena bagi King Indo, Piala AFF tak lebih dari sekadar pemanasan. Laga ini tetap penting, bukan untuk membuktikan siapa Raja Asia Tenggara, tetapi untuk menjaga tradisi. Indonesia selalu ada di papan atas. Filipina datang dengan ambisi besar, tapi King Indo cukup tahu bahwa trofi Piala AFF adalah sekadar piala ciki. Fokus utama? Menjaga momentum menuju kompetisi yang lebih besar dan prestisius. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia datang ke Piala AFF 2024 dengan fokus yang jelas. Laga melawan Filipina malam ini memang penting untuk memastikan langkah ke semifinal, tapi mari kita tegaskan. Piala AFF bukanlah tujuan utama Garuda. Indonesia punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu tampil di panggung dunia pada Piala Dunia 2026. Meski lini belakang Indonesia masih perlu banyak perbaikan, tapi ingat Indonesia menurunkan pemain U22 di Piala AFF. Pelatih dan tim fokus pada menjaga konsistensi permainan.
Lolos ke semifinal AFF adalah formalitas untuk Garuda, karena yang lebih penting adalah membangun fondasi timnas muda Indonesia menuju turnamen besar. Rotasi pemain dan strategi serangan balik cepat menjadi kunci dalam pertandingan melawan Filipina. Fokus Indonesia adalah memanfaatkan laga ini untuk terus mengasah mental dan kerja sama tim. Namun Filipina juga tidak bisa diremehkan. Dengan dua pemain yang berpengalaman di Liga Indonesia, Christian Rontini dan Kike Linares, mereka memiliki pertahanan yang cukup solid. Tapi Indonesia tahu, Filipina hanyalah salah satu rintangan kecil dalam perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Malaysia boleh mencari alasan, tapi Indonesia tahu kemana mereka melangkah. Piala AFF hanyalah piala ciki untuk King Indo. Fokus utama adalah lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung tertinggi sepak bola dunia. Jadi, bagi Indonesia, semifinal AFF sudah cukup untuk menjaga tradisi. Panggung utama bukan di Asia Tenggara, tapi di dunia. Akankah Garuda terbang tinggi malam ini? Tentu saja, karena kemenangan adalah DNA Indonesia. Tapi ingat, Piala AFF bukanlah tujuan akhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan menuju kejayaan di panggung dunia. Dukung terus timnas Indonesia, karena Garuda tidak hanya terbang di Asia Tenggara. Dunia adalah tujuan kita, Garuda di dadaku, dunia adalah panggungku. Selamat tinggal Malaysia. Tahun ini panggung semifinal Piala AFF bukan untuk kalian. Tapi tenang, kami yakin ada kursi nyaman untuk menonton tim lain bertarung. Untuk para penggemar, jangan khawatir. Selalu ada tahun depan. Meski dengan performa seperti ini, apa benar Malaysia masih pantas disebut sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara? Dan sekarang saatnya kita lihat Indonesia berjuang untuk meraih semifinal. Karena hanya tim dengan keberanian, bukan alasan, yang layak berada di sana. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.